Terima kasih Anda masih diinterupsi. Saya ke Bang Ade lagi. Bang, jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan, rumah sakit dan lainnya. Apakah menurut Anda polisi dan juga kejaksaan ini sudah on track? Jadi gini, kembali kepada kewenangan. Kami tidak pernah juga komplain terkait kewenangan yang diambil oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, apapun itu kita tetap menerima. Walaupun ada kekecewaan. Tapi ada kekecewaan? Iyalah, kan saya bilang tadi. Kekecewaan ada karena kenapa? Kenapa? Silakan. Tidak mungkin jaksa MP21 sesuatu kalau tidak terjadi yang namanya perjanjian antara instansi. Itu yang pertama. Artinya lamaran diterima. Ya toh? Saya sebagai kejaksaan, lamaranmu saya terima, wahai kepolisian. Oke, bawalah tersangka serta barang bukti. Terus kemudian setelah datang mau ijab kabul, nggak jadi pernikahan itu. Jadi Anda menduga ada sesuatu yang mengintervensi? Ada 60 tokoh ditambah dengan politik praktis, ini sudah pasti ada unsur politik. Tetapi apapun itu, mau ada unsur politik, kalau itu adalah kewenangan, kita kembalikan kepada kejaksaan. Tetapi kekecewaan pasti ada. Tetapi tentu kita tetap berharap lebih kepada kejaksaan, walaupun tidak diterima nikahnya, ya tentunya dia sebagai institusi yang diciptakan sebagai wakil dari korban tindak pidana, ya tentunya profesional on the track. Tetapi yang kami harapkan sekarang bahwa segala alat bukti based on alat bukti yang ada, tentunya hakim. Saya kira Anda memang berharap bahwa Roy C.S. ini ditahan saja sama kejaksaan. Ditahan atau tidak ditahan itu kewenangan. Oke, baik. Itu tapi kenapa Anda kecewa? Kecewa karena polisi sudah nahan. Oke, kan jadi harusnya dua-dua nahan. Yang biasa kami lazim, yang kami jadi sebentar. Lazim kami beracara. Ya, kalau polisi nahan, itu pasti nahan juga di jaksa. Karena tentunya sudah ada ijab kabul itu. Ijab kabul ada selalu seperti itu. Silakan itu lazim. Masalahnya ini tidak wajar. Kan ini coba lihat prosesnya hampir 1,5 tahun. Kenapa 3 hari, 2 hari sebelum pelimpahan baru di... Ada apa kan? Agak aneh. Tapi dikatakan tidak oleh kejaksaan syarat-syarat ditangguhkan penahanannya. Nah, ya kan disampaikan waktu jaksa. Satu, karena ini sudah menjadi isu nasional. Ya kan, akan berdampak lah. Ya kan. Kedua lagi, dengan begitu banyaknya 709 surat dan 130 lebih saksi, itu akan lama. Yang mana pasti akan melewati masa tahanan. Dikeluarkan juga. Ambil jalan tengah. Dan kejaksaan tidak mau dibully seperti kepolisian. Karena kejaksaan itu masih di dalam masih genuine ya, masih murni, dan mereka masih banyak orang yang masih respect dan mengharapkan kejaksaan. Nah kalau dia begitu dia ikut-ikutan nanti dibully di mana-mana, ya kan? Seperti kepolisian. Alasannya bully terhadap polisian itu karena banyak ketentuan-ketentuan yang dilanggar. Bang Kozi, ada syarat-syarat nggak untuk Mas Roy dan Dr. Tifa? Kan sebagaimana sudah disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bahwa karena ada penjamin, ada keluarga, ada permohonan dari lawyer, dan kemudian akan kooperatif, bahkan ada wajib lapor, dan juga akan segera dilimpahkan. Dan terbukti, hari ini saya informasikan kepada pemirsa bahwa sudah ada nomor perkaranya, ada 300 dan 301. Cuman yang kami persoalan kenapa kok Pitsus ya, Pitsus garing 2006 garing PN JKT TMR. Karena kan jenis deliknya kan pidum, yakni 310 311 yang kemudian menjadi 433 434. Kenapa larinya kok Pitsus ke ITE-nya yang lebih condong untuk dijadikan dasar untuk mengadili perkara ini? Nah di sini yang kemudian kita semua harus waspada. Jangan-jangan pencemaran itu hanya dalih saja, tetapi mau dihajar lewat undang-undang ITE. Jangan-jangan represi itu setelah melewati di kepolisian akan diulangi di pengadilan. Jangan-jangan sudah disiapkan segala hal yang berkaitan untuk menjerat. Nah, karena itulah yang sebenarnya yang harus kita kontrol itu adalah bagaimana proses persidangan tadi. Bukan kemudian mengintervensi harus hakimnya demikian, harus demikian seperti yang disampaikan oleh Adi Darmawan. Tetapi yang menjadi soal adalah apakah proses dan tahapan persidangan nanti bisa kita kontrol. Nah ini yang harus dipastikan. Berarti harus terbuka untuk umum. Kedua, apakah Joko Widodo nanti benar-benar dihadirkan? Ini juga sebuah tantangan. Karena selama ini kan sudah banyak persidangan. Ya sebenarnya secara subjektif Saudara Joko Widodo bisa berinisiatif kendati tidak wajib dalam hukum perdata ya. Kasus perdata tidak wajib, tapi dia punya ya inisiatif bisa hadir kalau memang tujuannya ingin segera melerai anak bangsa dari kegaduhan ini. Faktanya sudah ada 4, 5, atau 6 putusan pengadilan perdata, tetapi tidak ada satupun yang dihadiri oleh Joko Widodo, walaupun bukan dalam konteks sebagai saksi, setidaknya saat mediasi itu tidak ada. Nah, justru di sini yang menarik adalah
bahwa pada akhirnya semua akan merujuk kepada persidangan. Karena itu saat ini semua sedang menunggu ke sana. Media menunggu ke sana, kubu Jokowi menunggu sana, kubu Roy Suryo Tiva juga menunggu ke sana. Dan ketika hari ini ada upaya untuk upaya hukum lainnya, ya sudah, jangan diadu domba. Katanya Gibran akan jadi capres, akan melawan Pak Prabowo. Prabowo ini gimana, Pak Bang Dasko gimana? Sudahlah, selesai saja lah, nggak usah pakai menyebut orang yang kemudian mengganggu proses persidangan ini. Kalau memang menghargai hukum. Nah, kalau tidak menghargai hukum, ya kami persilahkan. Karena di spill seperti itu, saya menyampaikan sekarang kepada publik bahwa hari ini saya telah mendapatkan beberapa informasi dari SPP juga bahwa sidang yang akan digelar pada tanggal 29 ini terkait adalah Prapit. Ya, di dalam Prapit itu materinya jelas kok. Kenapa kami hari ini tensi turun, ya kan? Tentunya karena kita lihat, loh kok ternyata Presiden pemerintah, ceki, Presiden Republik Indonesia, ceki, kejaksaan, ternyata Anda digugat semua oleh mereka. Digugat Prapit loh. Dan di situ pelanggaran HAM. Artinya kami sih fine-fine saja, justru itu adalah instrumen hukum. Terima kasih Bang Kosi, kliennya melakukan Prapit, artinya ini dibenarkan oleh hukum. Nah tetapi yang menjadi question mark besar bahwa Presiden Republik Indonesia hari ini diprapit oleh mereka. Artinya ada apa? What's wrong this? Bang Kosi, Anda bisa menjawab itu? Prapit itu hal yang biasa saja, wajar saja. Justru yang menjadi persoalan adalah kenapa Presiden, Bang Kosi? Kenapa Presiden? Nah, itu aja kan pilihan bagi orang yang melakukan upaya hukum. Kenapa Presiden menjadi begitu bingung dengan pilihan orang lain begitu kan? Tapi yang paling penting adalah tidak lazim. Perkara ini menjadi makin meluas, melebar kemana-mana karena ada dua sikap yang berbeda. Pertama, sikap Joko Widodo dan kuasa hukumnya yang menghormati proses, yang begitu santun memberikan respon. Yang kedua, respon dari relawan Jokowi yang didiamkan oleh Jokowi yang begitu brutal, dendam, marah. Anda yang brutal, tidak bisa. Ini brutal banget sampai mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan brutalnya menyerbu, membawa beberapa mantan-mantan jenderal yang memiliki koneksi yang tidak sedikit. Artinya mengintervensi kejaksaan. Ini yang menjadi persoalan bahwa teman-teman di sebelah tidak menerima penegakan hukum yang sesungguhnya. Bang Ade, dari Pak Jokowi sendiri ada upaya menertibkan Anda tadi dikatakan Bang Kozi? Penertiban dan lain ini berdiri sendiri. Atas niat yang baik. Atas niat kami betul-betul membela Bapak Insinyur Joko Widodo karena kami tidak suka perlakuan yang diskriminatif. Ditambah lagi satu, kita mengingat, kita spill sedikit ke belakang, kalau kita manusia ya yang punya budi pekerti dan adab, ngapain sih kita datang ke kuburan ibunya Pak Jokowi? Menyampaikan kepada publik, membuat konten. Kami di kuburan. Dengan alasan ziarah. Tetapi membuat konten. Mau tes DNA. Ini beradab apa enggak? Ini adalah tapi semua ini akan masuk jadi bukti ya, beradab apa enggak? Ini enggak beradab. Baca dakwah jaksa. Ini yang saya sebut dengan inilah yang membakar semangat kita. Karena bisa saja presiden yang lain diperlakukan seperti ini. Dan ini adalah perlakuan yang tidak beradab. Harusnya kubu Joko Widodo fokus kepada ijazah saja. Berarti Anda merasa tidak bagaimana kalau itu terjadi kepada Bang Kosi? Saya bertanya Bang Kosi, bagaimana kalau saya datangi kuburannya ibunya Bang Kosi dan saya menyampaikan sambil membawa kamera gini, Bang Kosi, kalau belum kita baca saya nanya nih, saya datang ini kuburan bukan Nah, ibunya Bang Kosi, saya mau tes DNA, seperti apa? Itu yang semua. Jawab dulu Bang Kosi, itu yang menjadikan masyarakat tidak percaya kepada Jokowi. Jawab. Oke. Itu dulu. Prof. Firman, terkait inkonsistensi, seperti apa Anda menanggapi hal ini? Mengenai inkonsistensi siapa? Pak Jokowi tadi dikatakan oleh Bang. Jadi saya tolong jangan dipotong ya. Jadi ini kan adalah dugaan fitnah pencemaran nama baik dengan menggunakan manipulasi ITE. Maka pasal yang disampaikan dari awal 3235 ya, 28, kemudian ada juga 310 dan 311. Ini dari awal nih. Sehingga dengan demikian maka sudah dianggap lengkap, sudah P21. Tinggal kita lihat nih. Ya, dan dari awal kita konsisten karena kita sampaikan dalam laporan kami, ya kan, kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian, ditemukan tersangkanya kan gitu, ditemukan tindak pidananya seperti itu kan. Nah, terus bergerak, kemudian jaksa menerima seperti tadi yang disampaikan beliau,
Sudah ada komunikasi antara jaksa dengan kepolisian. Udah ada koordinasi. Mereka janjian. Nanti hari ini tanggal sekian, jam sekian kita limpahkan. Nah, sehingga apa? Itu yang terus dilakukan. Oke, sedikit Bang apa yang ini nanti. Kalau konsisten sesungguhnya, pasalkannya harusnya fitnah dan pencemaran. Karena Saudara Joko Widodo pernah menyatakan merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, karena ijazahnya dituduh palsu. Tidak pernah bicara tentang manipulasi data elektronik atau editing data elektronik. Kenapa tiba-tiba pasal 3235 itu masuk? Oke, silakan jawab. Kemudian kami sebut sebagai Sudah diselesaikan dulu oleh Prof. Firman. Ya, silakan Prof. Oke, saya dulu ya. Ya. Kan tentu kan kita kan melihat adanya bukti-bukti awal. Oke. Itu adalah dugaan fitnah pencemaran baik dengan menggunakan manipulasi forum ITE. Manipulasi forum ITE. Iya. Oke. Penyebarannya dengan ITE, apa yang dilakukan juga dengan ITE, kan seperti itu. Sehingga kami kan melakukan kajian kan. Dan kami sampaikan secara publik, tolong hentikan. Karena seperti itu. Akhirnya kita masuk, kita bikin pengaduan. Dilakukan penyelidikan. Kemudian jadi laporan. Kan gitu. Dan itu disampaikan pasalnya karena ada unsur ITE-nya 3235. Ada manipulasi di dalamnya. Ada dugaan-dugaan manipulasi dan pencemaran baik. Seperti itu. Ada editing dan sebagainya. Instruksi, Mbak. Apa? Ini karena masalah hukum, saya akan jawab. Oke, Ya kan? sedikit saja. Memang undang-undang ITE ini, ya kalau kita lihat, itu kan hanya seperti kita 310 dulu ya, pencemaran nama baik itu ayat 3-nya menyatakan demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Tidak dapat dipidana? Iya, demi kepentingan umum. Karena apa? Yang kita masalahkan itu adalah ijazah publik. Publik itu bahasa Inggrisnya. Betul. Bahasa Indonesianya umum, itu 310. Nah, pasal 32 ini, itu kan dibacakan itu, barang siapa yang utak-atik ya, merubah, menghilangkan dan sebagainya, itu informasi elektronik. Atau dokumen elektronik milik orang lain. Betul. Ini nggak ngomong ijazah ya. Informasi elektronik milik orang lain. Jokowi tidak pernah mengupload. Yang informasi elektronik itu miliknya Dian Sandi. Jadi pertanyaan besar ada apa? Kenapa Jokowi yang melapor? Kenapa Jokowi yang melapor? Informasinya kita bahas lagi. Tetaplah di interupsi.